Semua mahram, semua yang bukan mahram, semua yang tadinya semua yang serupa dengan itu. Jadi misalnya begini, bibinya juga menjadi haram. Otomatis misalnya ibunya juga menjadi haram ya, karena menjadi mertuanya. Kemudian bibinya juga menjadi haram, karena bibi dan keponakan itu mahram gitu ya. Tapi kalau sudah meninggal bercerai itu jadi halal lagi. Iparnya sesuai dengan ayat, iparnya yang disebut di ayat itu kan iparnya. Karena itu kita juga perlu cermat. Jadi di banyak keluarga itu kadang kalau sudah ipar itu seperti famili, padahal dia masih mungkin dinikah kalau yang itu bercerai atau meninggal. Sehingga ipar itu tetap bukan mahram, tetap bukan mahram. Tidak kemudian menjadi hukum mahramnya menjadi berlaku. Hukum mahramnya itu berlakunya sementara, jadi selama dia. Tapi perkara aurat dan sebagainya tetap sama, ya, tetap seperti semula. Maka ipar itu termasuk ajnabiyah bagi seseorang. Ya. Nah itu yang perlu kita pahami, kita jaga. Jadi di keluarga-keluarga itu kadang kalau ngumpul itu suka kadang ipar itu suka dalam tanda kutip terlalu terbuka gitu ya, terlalu kadang tidak menjaga auratnya juga di depan kita gitu. Nah itu yang harus dijaga sebenarnya. Jadi kalau seperti istri saya itu kalau datang ke rumah adik saya laki-laki ya dia tetap berhijab, karena dia tetap ajnabiyah, tetap yang harus berhijab. Karena kalau mahram di luar situasi itu hukumnya auratnya itu hanya antara pusar dan lutut. Jadi kakak perempuan, adik perempuan, bibi itu aurat terhadap mahramnya itu hanya antara pusar dan lutut. Tapi kalau ajnabiyah ya tetap seluruh tubuhnya. Nah, kemarin sudah kita ceritakan, seingat saya sih sudah saya ceritakan bahwa Hafsah ini orang yang kritis gitu ya, kritis. Dia terpelajar, pandai membaca, pemberani, punya harga diri tinggi, sehingga ada beberapa persoalan. Ya, seingat saya sudah kita ceritakan, termasuk mengenai mahofir, sehingga turun surah At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Dan ada 3 versi mengenai surah At-Tahrim ayat 1 sampai 5 itu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah kuhalalkan kepadamu, yang Allah telah menghalalkan kepadamu
hanya untuk menyenangkan hati istri. Nah, itu ada 3 versi. Ya. Versi pertama, versi yang paling lemah, Aisyah dan Saudah berkonspirasi kalau Nabi datang kepada mereka setiap kali selesai dari giliran dari tempatnya Hafsah, maka mereka akan bertanya kepada Nabi, apakah engkau makan maghfir? Maghfir itu madu yang rasanya enak tapi baunya tidak enak. Nah, itu versi yang pertama. Sehingga Nabi mengatakan, ya sudah, saya tidak akan makan itu lagi. Nah, padahal itu kan halal, bukan sesuatu yang haram. Versi yang kedua adalah korbannya bukan Hafsah tapi Zainab. Justru Hafsah itu pelakunya. Jadi Sayyidah Aisyah dengan Hafsah berkonspirasi kalau Nabi itu setiap kali datang dari Zainab binti Jahas, nanti ditanya, apa kau makan maghfir ya Rasulullah? Terus Nabi yang menjawab, tidak, tapi aku ini baru makan madu dari yang diberikan oleh Zainab binti Jahas. Nah, terus beliau berkata, ya sudah, nanti aku tidak akan makan itu selamanya. Nah, itu yang ditegur, ya. Dan ini lebih kuat, asar ini, cerita ini lebih kuat, atau hadis tentang yang kedua, versi yang kedua itu lebih kuat karena hadisnya riwayat Bukhari, dan yang cerita itu Sayyidah Aisyah sendiri. Terus versi yang ketiga itu yang lebih dramatis lagi, yakni kurbannya adalah ini susah sebut kurban itu. Versi yang ketiga ini adalah tentang Maryam Al-Qibtiyah, ya, atau Maryam binti Syamud, yaitu mengenai sumpah ilah. Ini sumpah untuk tidak menggauli lagi istrinya, ya, sehingga Nabi sempat berkata, ini versinya begitu, ya, anti alayya haramu, ya, kamu bagiku sekarang sudah haram, aku tidak akan menggaulimu lagi. Nah, versi ini memang tidak sekuat versi yang kedua, tapi lebih logis dari sisi alasan. Sebab kalau sampai ayat turun hanya untuk maghfir, kayaknya kok ini ya. Tapi kalau ini turun untuk perkara mengharamkan istri, itu kan dalam hal ini belum menjadi istri waktu itu, masih menjadi budak Nabi, tapi kemudian dinikah. Itu lebih logis dari sisi alasannya, karena kuat, karena besarnya persoalan, sehingga turun ayat, ya ayat Nabi lima tuharim wa halallahu tabtaghi ma aswaj. Jadi mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan bagimu? Sebab di ayat-ayat yang lain itu banyak kita disebutkan bahwa orang itu boleh menggauli istrinya, au ma malakat aymanukum illa azwajuhum au ma malakat aymanukum. Boleh ya menggauli istrinya dan juga budak-budak yang dimiliki.
Nah, itu ayat itu tidak satu, sehingga nanti kalau ini dijadikan contoh pengharaman ini nanti bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Karena itu diturunlah surah At-Tahrim. Nah, di surah itu juga digambarkan bahwa Nabi telah berpesan kepada mereka untuk tidak menceritakan hal tersebut. Ini hal yang telah diucapkan Nabi itu melarang, mengharamkan sesuatu itu. Tapi kemudian diceritakan. Ya. Jadi siapa yang tahan untuk menyimpan berita itu, ya, tentu tidak mudah menyimpan berita itu. Sehingga disebutkan ada 2 orang wanita di ayat itu disebutkan begitu. Yang Rasul telah mengetahui bahwa mereka apa istilahnya, tidak bisa menyimpan rahasia, itulah gampangannya begitu. Dan lebih kuat versi yang pelakunya adalah Sayyidah Aisyah dan Hafsah, karena ketika Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Umar bin Khattab, siapakah yang dimaksud 2 wanita di dalam surah At-Tahrim? Sayyidina Umar itu enggan menjawab karena itu anaknya. Walaupun tetap dia jawab, karena para sahabat itu dasarnya adalah orang yang jujur dan tidak mau kitmanul ilmi, tidak mau menyimpan rahasia, tidak mau menyimpan rahasia ilmu, tidak mau menyimpan ilmu pengetahuan. Maka disampaikan itu adalah Aisyah dan Hafsah. Nah, setelah banyaknya persoalan di keluarga Nabi itu, maka Nabi sempat menceraikan Hafsah, ya, karena Hafsah ini yang paling keras sikapnya terkait dengan persoalan-persoalan itu. Jadi dia paling berani, paling keras itu, sehingga akhirnya diceraikan oleh Nabi. Nah, mendengar anaknya diceraikan, Sayyidina Umar itu stres gitu ya, sampai menghamburkan pasir ke kepalanya. Kemudian dia itu berupaya untuk menghubungi Nabi untuk mempertanyakan hal itu. Nah, untungnya malaikat Jibril itu menemui Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk merujuk Hafsah sebagai kasih sayang kepada Umar. Jadi perintah rujuk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Kemudian bahkan ditambahkan, rujuklah Hafsah karena ia adalah wanita yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail, ahli salat malam, ahli puasa. Kemudian ditambahkan lagi, ia adalah istrimu kelak di surga. Jadi Hafsah itu menjadi istri Nabi di surga juga. Maka Nabi SAW kemudian merujuk Hafsah. Nah, hadirin rahimakumullah, di luar peristiwa-peristiwa yang seru ya terkait masalah kecemburuan keluarga dan sebagainya, di tahun ketiga Hijriah itu juga lahir Sayyidina Al-Hasan, yakni cucunya Nabi SAW. Beliau lahir, ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Jadi menjelang terjadinya perang Uhud, karena perang Uhud itu terjadi di tahun bulan Syawal
3 Hijriah. Nah, ketika Hasan itu lahir, yang mengadani itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi betapa istimewanya Sayyidina Hasan ini, karena yang mengadankan pada waktu kelahirannya itu adalah Nabi Muhammad SAW, termasuk iqomahnya. Sayyidina Umar sendiri, Sayyidina Ali sendiri itu ingin memberikan anaknya ini namanya Harb. Jadi dia ingin memberi nama anaknya itu Al-Harb. Kuntu rajulan uhibbu al-harba. Falamma walida Al-Hasan hamamtu an usammiyahu Harban. Jadi aku ini seseorang yang hobinya perang. Hobinya perang. Ini kata Ali, aku ini orang yang hobinya perang, senang perang. Maka ketika Sayyidina Hasan itu lahir, ya, hamamtu an usammiyahu Harban. Aku ingin memberinya nama Harb. Tapi Rasulullah SAW datang, fasammahu Rasulullah SAW Al-Hasan. Tapi Rasulullah SAW memberinya nama Al-Hasan. Jadi Al-Hasan itu nama pemberian dari Nabi. Demikian pula falamma wulida Al-Husain hamamtu an usammiyahu Harban. Jadi si penasaran si Ali ketika si Sayyidina Husain lahir itu ingin dikasih nama Harb juga. Harb itu artinya perang. Itu Hasamah Rasulullah SAW Al-Husain. Nabi SAW kemudian memberinya nama Al-Husain. Nah, Al-Hasan ini juga punya gelaran namanya As-Sibt. As-Sibt itu artinya cucu pertama dari pihak perempuan. Namanya As-Sibt. Nah, banyak terjemahan yang salah menuliskan As-Sibt itu dengan diterjemahkan orang yang baik. Padahal itu istilah sebenarnya, istilah untuk menyebut anak cucu pertama dari pihak perempuan, dari mantu wanita, dari anak wanita, dari anak wanita. Nah, kalau cucu pertama dari anak laki-laki itu namanya Hafid. Hafid. Kalau cucu pertama dari anak perempuan namanya As-Sibt. Maka dia dikenal dengan nama As-Sibt. Dan Al-Hasan juga terkenal dengan nama Royhan. Jadi ada Royhatani. Royhatani, ada 2 Royhan, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Sebab Nabi SAW bersabda, huma royhanatayya minat dunia. Ya, dua-duanya itu adalah, keduanya yakni Al-Hasan dan Husain itu adalah royhan bagi saya di dunia ini. Royhan itu kesenangan, pewangian. Ada yang menyebut bunga, ya. Kesenangan saya di dunia. Jadi Nabi SAW itu senang sekali dengan Al-Hasan dan Al-Husain itu, sangat mencintai keduanya. Nah, ketika lahir juga Al-Hasan itu pertama kali yang mentakniknya juga adalah Rasulullah SAW. Di taknik itu dikasih kurma yang dilembutkan, dihaluskan dengan air itu, cuma ini dengan ludahnya Rasulullah SAW. Jadi dikunyah dulu, kemudian disuapkan ke si bayi. Nah, ternyata taktik itu
bayi itu ditahnik, maka dia itu kemungkinan besar terlepas dari penyakit kejang-kejang. Ya. Jadi dia itu gula darahnya itu terjaga. Kemudian ketika diakikahkan, dan bayi itu diakikahkan pada hari yang ke-7. Sayyidina Ali menyembelih 2 ekor kambing, mensedekahkannya. Kemudian istrinya, yakni Fatimah, itu memotong rambut si Al-Hasan ini dan bersedekah seberat rambut yang dipotong itu tadi. Dan itu kemudian ditiru oleh orang-orang zaman sekarang, banyak yang menimbang rambut yang dipotong ini tadi, kemudian bersedekah seberat itu. Ini bukan sesuatu yang wajib ya, ini hanya sunnah saja, ya. Sunnah karena sedekahnya. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak mencontohkan hal itu, ya. Tetapi itu dicontohkan oleh putri beliau, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian Al-Hasan ini, jadi kita bicara tentang keistimewaan dari 2 cucu Nabi. Keduanya itu adalah punya keistimewaan, yakni mereka adalah pemimpin para pemuda di surga. Kata Nabi SAW, Al-Hasan dan Husain ini adalah Sayyidus Syabab fil Jannah. Mereka menjadi pemimpinnya para penduduk surga, ya, para pemudi penduduk surga. Asy-Syabab itu ya, pemuda-pemudi. Padahal di surga itu semuanya muda nanti ya. Ada yang tua ya. Dan itu menunjukkan bahwa gelar Sayyid itu sebutan yang memuji, ya, pujian. Sebagaimana Rasulullah juga menyebut dirinya Sayyid. Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin wala fakhra. Saya ini pemimpin para nabi dan para rasul, dan saya tidak sedang menyombongkan diri. Memang faktanya begitu. Ya. Juga di riwayat lain disebutkan ana Sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Itulah mengapa kita kadang-kadang kalau membaca sholawat itu ditambahkan Sayyidina, karena memang Nabi menyebut dirinya Sayyid. Dan apa istilahnya itu, menghormat, beradab kepada Rasulullah SAW itu mustahab dan didahulukan dari perintah, ya. Jadi kita menghormat itu, karena kadang orang itu tidak mau mengagungkan dirinya sendiri. Ya, kita yang mengagungkannya, karena memang layak diagungkan. Nah, Fatimah satu ketika Abu Bakar itu sholat asar, memimpin sholat asar para sahabat. Selesai sholat asar, berjalan, ya, bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar dan Ali jalan bareng.
Kemudian mereka melihat Al Hasan sedang bermain-main dengan anak-anak. Fara'a Al Hasan yal'ab ma'al ulama ma'al lilman. Jadi pada main-main, fa'akhadahu Abu Bakar, kemudian dibawa oleh Abu Bakar, fahamalu ala unuqi, ditaruh di gendong di pundaknya gitu, di atas sini, di lehernya. Faqala bi abi syabihun nabi laisa syabihun bi Ali. Ya. Kemudian Abu Bakar berkata, ini Al Hasan ini sangat mirip dengan Nabi SAW. Bahkan tidak mirip dengan Ali, kata Abu Bakar. Syabihun bin Nabi laisa syabihun bi Ali. Ini lebih mirip Rasulullah daripada mirip Ali. Wa Aliyun yatabassam. Kemudian Ali tersenyum. Ya. Ini menunjukkan keakraban keluarga Abu Bakar, keakraban Abu Bakar dengan keluarga Ali bin Abi Thalib, termasuk dengan anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan itu membantah stereotip yang dipasang oleh orang Syiah bahwa Abu Bakar itu membenci Ali dan keluarganya. Itu sangat tidak benar. Ini buktinya mereka berdua suka sholat bareng, suka jalan bareng, ya, bahkan bergurau tentang anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan itu menggambarkan keakraban, sesuatu yang jauh dari permusuhan. Selain itu, Sayyidina Ali itu kan penasihat utamanya Abu Bakar. Jadi kalau ada persoalan apa-apa itu, Ali itu dipanggil, ditanya, ini gimana gitu. Jadi ini membantah klaim orang Syiah mengenai permusuhan antara Abu Bakar dan keluarga ahli bait Nabi. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan lam yakun ahadun asbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Hasan bin Ali. Tidak ada orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW kecuali Al Hasan bin Ali. Itu riwayat Imam Bukhari, bahwa orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW itu adalah Al Hasan bin Ali. Terus tapi Al Hasan ini tidak sekekar adiknya. Jadi adanya Al Husain itu badannya lebih besar, lebih gagah gitu ya. Sehingga orang mengatakan dari dada ke atas itu Al Hasan adalah yang paling mirip dengan Rasulullah. Tapi yang Al Husain lebih mirip dengan Rasulullah untuk dada ke bawah, ya, karena dia badannya lebih tegak, lebih gagah gitu. Dan Nabi SAW pernah bersabda mengenai Al Hasan dengan sabdanya, Inna ibni hada sayyid, anakku yang ini. Jadi dia suka menyebut Al Hasan itu dengan sebutan anak, Al Hasan Husain itu. Anakku yang ini, sambil menunjuk kepada Al Hasan, waktu itu masih sangat kecil, masih bayi. Inna ibni hada sayyid, anakku ini adalah pemimpin. Wala'allahu ayusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Dan Allah nanti akan menjadikan dia ini juru damai, orang yang mendamaikan dua golongan besar dari umat Islam. Karena itu golongan yang berperang di dalam perang Siffin, yakni perang antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu tidak bisa dikafirkan. Sebab Nabi SAW menyebutnya sebagai fi'atain azimatain minal muslimin, dua golongan besar dari kalangan muslimin.
Jadi bukan dari kalangan yang satu muslim, yang satu kafir, tidak. Karena itu baik pasukannya Ali itu muslim, pasukannya siapa namanya Muawiyah juga muslim, dua-duanya muslim. Sebab disebut oleh Nabi dengan sebutan bi'aitain azimatain minal muslimin, minal muslimin, dari golongan orang Islam. Dan yang mendamaikan adalah Al-Hasan. Jadi perang Siffin itu korbannya bukan lagi ribuan, puluhan ribu yang mati dalam perang Siffin. Berakhir dengan tahkim. Tahkim itu perdamaian, tapi tidak benar-benar damai. Karena tahkim itu tidak fair, terjadinya tidak fair. Jadi utusan dari Ali bin Abi Thalib itu namanya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Utusan dari Muawiyah itu namanya Amr bin As. Dua-duanya sahabat Nabi. Dan ketika tahkim itu terjadi ketidakpuasan dari kedua belah pihak mengenai hasil tahkim itu, dari pihak Ali terutama, karena pinternya Amr bin As dalam diplomasi. Jadi terasa tidak fair. Maka kemudian muncullah kelompok ketiga namanya Khawarij, yang keluar dari baik pasukannya Ali maupun dari pasukannya Muawiyah. Nah, kelompok Khawarij inilah yang merupakan kelompok garis keras ya, karena hobinya itu mengklaim dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Bahkan kemudian Khawarij ini mengirim pembunuh untuk membunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Tetapi yang terbunuh hanyalah Sayyidina Ali ya. Beliau sholat subuh, berangkat sholat subuh, disitulah dibunuh. Muawiyah lolos karena dia selalu memakai baju besi, bahkan ketika sholat. Ini sholat subuh dia tetap pakai baju besi. Jadi dia ditusuk tidak mati karena kena baju besi. Nah, sedangkan Amr bin As lolos dari pembunuhan karena beliau sakit, sedang sakit. Jadi ketika mau dibunuh orangnya tidak ada. Nah, setelah wafatnya Sayyidina Ali, maka orang-orang kemudian mengangkat Al-Hasan sebagai khalifah, penggantinya. Kemudian datanglah utusan yang menawarkan pasukan sampai 40.000 pasukan untuk menyerang Kufah. Sayyidina Hasan diam saja, tidak menjawab. Kemudian bahkan beliau mengusulkan kepada adiknya agar membuat perdamaian dengan Muawiyah. Kita damai saja, kita serahkan ini kekuasaan kepada kekhalifahan kepada Muawiyah. Saya percaya dia sanggup memimpin dengan baik. Begitu kata Al-Hasan. Kan luar biasa itu ya. Tapi Sayyidina Husain tidak mau. Ya, Al-Husain ini wataknya keras ya. Beliau mengatakan kalau diukur secara kaidah agama dalam hal ini fikih ya, itu Muawiyah itu buhut, kata Al-Husain. Sampai ya orang Jawa sampean
Anda tidak bisa mengalah kepada bukhul. Jadi anta hamilul haq, kamulah pemegang kebenaran. Dalam hal ini kamulah pemegang kebenaran. Muawiyah itu bukhul. Jadi jangan ngalah sama bukhul, kata si Al-Husain. Tapi kata Al-Hasan, sudahlah, engkau diam saja. Aku tahu urusan ini. Nah, hebatnya lagi sebagai adik, Al-Husain itu enggak kemudian ngotot melawan kakaknya gitu ya kan, sami'na wa ata'na. Jadi dia ikut saja apa yang dimaui oleh kakaknya. Kemudian Al-Hasan datang ke Kufah membawa 40.000 pasukan. Datang ke Kufah. Muawiyah panik. Ya, Damaskus. Kufah ya. Waktu itu namanya Kufah. Beda ya. Ini Damaskus berarti ya, ke Damaskus. Atau nama waktu itu belum jelas kali ya. Syria ya. Kemudian Muawiyah itu panik gitu ya, karena besarnya pasukan yang datang. Terus dia mengirim utusan kepada Sayyidina Hasan. Ternyata utusannya disambut dengan baik, dan kemudian malah ditawari bukan hanya perdamaian, tapi juga penyerahan kekhalifahan. Tapi ada syarat-syarat yang diminta. Ya. Jadi syarat-syarat yang diminta itu antara lain ya harus tidak ada lagi permusuhan, tidak ada permusuhan, tidak ada lagi peperangan. Kemudian khalifah setelah Muawiyah harus diserahkan kepada Al-Hasan. Nah, kalau Al-Hasan wafat duluan, maka kekhalifahan akan diserahkan kepada pilihan umat. Jadi silakan umat memilih. Nah, makanya ketika kita berdiskusi tentang konsep khilafah ya, yang banyak dikampanyekan orang, beberapa orang akhir-akhir ini, itu yang perlu kita tanyakan itu khilafah itu seperti apa gitu. Apakah kita akan mengikuti modelnya Abu Bakar yang dia dipilih aklamasi di Saqifah Bani Sa'idah, atau seperti modelnya Umar yang dia itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Umar kan ditunjuk oleh Abu Bakar, dan walaupun juga di baiat kemudian, tapi proses pemilihan sebelum baiat itu kan ditunjuk. Kalau Abu Bakar kan tidak, dia diusulkan oleh Umar. Jadi diusulkan kemudian ditandingkan dengan calon dari Ansor, dan orang kemudian cenderung memilih Abu Bakar. Atau model Utsman, model Utsman beda lagi. Karena pada waktu Utsman menjadi khalifah itu dia dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi itu sekelompok orang yang dianggap mewakili jamaah gitu ya. Nah, dia yang memilih.
Waktu itu Sayyidina Umar memberi syarat Abdullah bin Umar. Karena di dalam tim yang memilih Utsman ini di dalamnya ada juga Abdullah bin Umar. Tapi ada syarat Abdullah bin Umar tidak boleh dipilih. Jadi setelah Sayyidina Umar luka tertusuk, itu beliau sempat membentuk Ahlul Halli wal Aqdi untuk memilih khalifah berikutnya. Atau seperti model Ali diangkat waktu perang. Jadi pilihannya seperti apa gitu. Terus terakhir itu seperti ini tadi modelnya Al Hasan ini tadi dan Muawiyah ini tadi, yang mereka menyepakati nanti setelah A khalifahnya B, setelah itu dipilih Umar. Berarti sistem pemilihan atau bahasa sekarang itu demokrasi itu sudah dikenal di zaman sahabat itu, karena dilakukan seperti itu pemilihan. Perwakilan juga dikenal di zaman sahabat, yakni Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, kalau kita mau mengangkat khalifah sekarang, itu khalifah itu mau diangkat dengan cara seperti apa? Itu yang harus ditanyakan dulu. Terus, ya kalau orang bisa terima, kalau enggak, ya, contohnya saja di ISIS itu ada khalifahnya, tapi kita enggak mengakuinya, ya kan? Kita enggak mengakui Abu Bakar Al-Baghdadi yang kemudian sudah meninggal. Kita enggak pernah mengakui dia sebagai khalifah. Bahkan juga di masa kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa itu yang disebut khalifah yang mana? Karena kerajaannya ternyata banyak dan ternyata malah saling perang. Nah, ini harus kita pahami bahwa tidak semudah itu mengatur, bahwa janji Allah nanti ada pemimpin bagi umat Islam di akhir zaman. Ya sudah, kita tunggu nanti itu ada. Prosesnya akan berjalan secara alami. Kalau prosesnya tidak alami, maka yang terjadi adalah perebutan kekuasaan. Seperti yang terjadi dari khalifah ke khalifah itu, perang terus. Ya. Yang satu merebut kekhalifahan yang lain dengan cara peperangan. Maka kekhalifahan yang kita kenal itu sebenarnya hanya ada 4. Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah dan Utsmani. Setelah itu ya nanti kita tinggal tunggu Imam Mahdi di akhir zaman. Nah, kita lanjutkan, hadirin rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ahbal Hasan wal Husain faqad ahabbani." Siapa yang mencintai Al Hasan dan Al Husain, maka dia mencintai. Wa man abghaduhuma faqad abghaduni. Dan barang siapa yang membenci abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang membenci Hasan dan Husain, maka dia juga membenciku atau tidak suka kepadaku. Maka orang-orang yang membenci Sayyidina Hasan dan Husain itu bahaya, karena itu mencintai Al Hasan dan Al Husain itu wajib hukumnya, karena sama dengan mencintai Rasulullah. Ini bukan berarti kita jadi Syiah, tidak. Justru Al Hasan dan Husain itu Ahlus Sunnah, jadi kita harus mencintainya juga. Ya. Tapi tidak berlebihan.
yang tidak berlebihan. Berlebihan sehingga menjadikannya imam yang maksum. Jadi kalau orang Syiah itu menganggap Al-Hasan dan Al-Husain ini dua orang imam yang maksum. Maksum itu apa? Tidak melakukan dosa sama sekali, terbebas dari dosa. Padahal yang maksum itu hanyalah para nabi dan rasul. Ya, kalau Al-Hasan dan Husain ini walaupun dia dzurriyyah nabi, dia ya tetap manusia biasa. Nah, Al-Husain itu lahir di bulan Ramadan. Maaf, di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau tidak salah. Al-Husain itu lahirnya bulan Ramadan. Sehingga baik Al-Hasan maupun Al-Husain ini diduga lahir sama-sama di bulan Ramadan atau Sya'ban. Ini karena orang dahulu nggak ada catatannya ya. Dua-duanya suci. Kalau Al-Hasan itu kunyahnya adalah Abu Muhammad. Al-Hasan itu disebut Abu Muhammad karena punya anak namanya Muhammad. Kalau Al-Husain disebut Abu Abdillah karena punya anak namanya Abdullah. Nah, karena dekatnya usia mereka, yang satu lahir tahun 3 Hijri, yang satu lahir tahun 4 Hijriah, hanya 1 tahun selisihnya. Itu mereka seperti anak kembar saja, gitu ya. Dan keduanya sering bermain dengan Rasulullah SAW. Nah, satu ketika, ini saya sering menceritakan ini sambil nangis. Gitu. Jadi saya itu kalau cerita itu sering tidak tahan terus nangis. Gitu. Ya, cerita tentang Al-Husain itu. Satu ketika, tapi semoga sekarang saya nggak nangis ya. Jadi Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi SAW. Itu kan Nabi suka kadang. Nah, Al-Hasan dan Al-Husain itu sering main bersama Nabi itu di rumahnya Ummu Salamah. Nah, satu ketika beliau sedang rebahan, sedang tiduran gitu Nabi itu. Datanglah si Husain, masih kecil ya, masih umur 2 tahun atau 3 tahun. Datang terus main di dadanya Nabi. Mereka berdua main senang gitu. Terus di tengah main itu Nabi tiba-tiba nangis. Di tengah-tengah main itu Nabi itu tiba-tiba nangis. Nah, itu dilihat oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu melihat, kok tadinya seneng-seneng gitu ya, lagi gembira gitu, kok tiba-tiba nangis. Dan namanya anak kecil nggak ngerti dia kan, dia main aja. Nah, kakeknya nangis ya nggak paham. Sementara di tangannya Nabi itu tiba-tiba dia menggenggam sesuatu. Jadi di tangannya Nabi itu tergenggam sesuatu yang tadinya nggak ada. Dilihat oleh Ummu Salamah itu adalah pasir yang dipegang oleh Nabi itu, tanah pasir gitu. Terus waktu Sayyidina Husain ya, Sayyidina Husain itu sudah keluar, maka Ummu Salamah itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau tadi tengah main kok tiba-tiba tadinya gembira ketawa-ketawa kok tiba-tiba nangis? Nah itu beliau ceritakan. Memang sedikit berat gitu ya apa yang dia lihat oleh Rasulullah SAW. Jadi Jibril itu datang. Orang lagi main ini Jibril itu datang. Tahukah kau bahwa cucumu nanti akan mati, terbunuh?
Dan maukah kamu kutunjukkan ini apa? Tanah tempat dia nanti akan terbunuh. Terus apa itu? Nabi itu bilang iya. Terus dikasih itu tanah. Nangis. Jadi tanah yang dipegang Nabi itu tanah Karbala, tanah tempat siapa? Hasan dan Husain nanti. Nah, jadi kita bisa bayangkan gitu, orang lagi senang-senang gitu ya, terus tiba-tiba nangis dikasih tanah. Nah, tanah ini kemudian dititipkan oleh Nabi kepada siapa namanya? Ummu Salamah. Nih, simpan tanah ini. Kemudian sama Ummu Salamah dimasukkan ke dalam botol. Nah, kayak botol itulah, wadah kayak botol. Kata Nabi SAW, nanti kalau tanah ini sudah berubah warnanya menjadi merah, itu tandanya cucuku terbunuh. Nah, maka beliau kemudian mengatakan celaka Karbala, celaka. Memang Karbala itu kalau dia itu kan tarkib masjid. Karbala itu dari kata karbun wabala. Karbun itu kesedihan, bala itu musibah gitu ya, kesedihan dan musibah. Itu juga ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Husain ketika masuk wilayah Karbala. Beliau bertanya, ini daerah apa ini? Kemudian ada yang menjawab, ini adalah tanah Karbala ya Sayyidina Husain. Terus Sayyidina Husain mengatakan karbun wabala, ya, kesedihan dan musibah. Ya. Makanya ketika benar-benar Sayyidina Husain itu terbunuh di sana, di Karbala itu terjadinya di bulan Muharram, sehingga banyak orang yang ikut bersedih di bulan Muharram. Dan itu hak bagi umat Islam, bukan hanya bagi orang Syiah gitu ya. Jadi haknya umat Islam kalau mereka bersedih di bulan Muharram, sebab kecintaan kepada cucunya Nabi SAW itu wajiban kita. Bahkan kita itu tidak sah sholat kita itu kalau kita tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi kalau kita baca sholawat itu kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, makanya sebagian orang itu tidak ada yang tidak mau melangsungkan pernikahan di bulan Muharram. Di orang Jawa dulu nggak mau ada kawinan bulan Muharram, nggak mau. Alasannya apa? Bulan sedih, ya, bulan terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Nah, kemudian selain dari keutamaan-keutamaan itu tadi, maka memang ini menjadi satu perhatian kita bahwa maksudnya gini, janganlah kita merasa seperti orang Syiah ketika kita mencintai Sayyidina Hasan dan Husain. Tidak ya, mencintai Hasan dan Husain dan mencintai keluarga Nabi itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah juga. Sebagaimana
kalau kita mengatakan beriman kepada para nabi, itu bukan hanya ajaran orang Nasrani, itu juga ajaran Islam begitu. Menghormati Nabi Isa itu bukan hanya ajaran orang Nasrani, itu juga ajaran Islam. Tapi ada yang beririsan itu yang harus kita ambil. Tapi ada yang beda itu yang kita tidak boleh ambil. Seperti kalau dengan orang Nasrani yang beda ya, mereka berlebihan sampai menuhankan Nabi Isa. Nah itu tidak kita ambil. Tapi menghormati Nabi Isa, beriman kepadanya wajib. Sebagaimana juga menghormati ahli bait Nabi, mencintai ahli bait Nabi itu wajib. Sebab perintahnya dari Al-Quran, innama yuridu maulidhiba angkumur rijsa ahlal baiti wa yutahhiruhum. Perintahnya dari Quran, wajib. Yang tidak boleh kita ikuti dari orang Syiah adalah berlebihan dalam mencintai itu. Berlebihan itu melakukan sesuatu, melabelkan sesuatu yang tidak pas, seperti mengatakan bahwa dua-duanya itu maksum. Nah, itu sudah berlebihan. Atau kemudian menyiksa diri di bulan Muharram. Kan ada itu yang di tanggal 10 Asyura, orang-orang yang menyiksa diri, menghayati penderitaannya Sayyidina Husain dan keluarganya. Dia tidak perlu seperti itu, ya, karena tidak diajarkan agama seperti itu. Jadi diceritakan di Fama nazalat hadhil ayah, lamma nazalat hadhil ayah ala Nabi SAW, ketika turun ayat, ya ini innama yuridu maulidhiba angkumur rijsa ahlal baiti wa yutahhiruhum tathhira. Itu Nabi SAW itu sedang ada di rumahnya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini saksi yang luar biasa, ya. Terus beliau memanggil Fatimah ketika ayat itu turun. Itu beliau mengambil Fatimah, Hasan, Husain, Ali, kemudian diselimuti bareng-bareng sama beliau. Kemudian beliau berkata, ya, Allahumma haula ahlu baiti. Ya Allah, mereka inilah ahli bait. Fadhib anhum ar-rijsa. Maka hilangkan dari mereka kotoran, wa tahhirhum tathhira, dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Sampai kemudian mendengar ucapan Nabi itu, Ummu Salamah itu datang, ya Rasulullah, wa ana ma'ahum ya Nabi, apakah aku juga termasuk bersama dengan mereka? Dijawab oleh Nabi SAW, anti ala makanik, kamu ada di posisimu sendiri, wa anti ala khair, tapi kamu juga dalam kebaikan. Nah, ungkapan Nabi SAW ini yang kemudian menjadikan sebagian ulama itu menetapkan ahlul bait itu hanya 5, karena disebutkan oleh Nabi, Allahumma haula ahlul bait. Inilah ahlul bait, ya 5 ini. Beliau, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Karena itu yang disebut diselimuti oleh orang-orang Syiah, menyebutnya dengan namanya ahlul kisah. Ahlul kisah, ahli selimut, gitu ya. Dan ini riwayatnya sahih. Makanya kalau kita berdiskusi dengan orang Syiah, Anda harus menguasai juga persoalan ini. Begitu. Jangan sampai kemudian kita karena tidak menguasai jadi terjebak gitu. Terus akhirnya jadi Syiah. Ini hadis ini benar gitu. Tapi hadis ini tidak menafikan bahwa para istri Nabi juga ahlul baitnya. Bahwa keluarga, ketika Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal, ya, yang kalian harus berpegang kepada dua-duanya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim,
Al-Quran, Kitabullah, bukan disebut Kitabullah. Dan Nabi mengatakan wa ibratu ahli bait, dan ahli baitku. Itu hadisnya begitu bunyinya. Dan ini juga sahih riwayatnya, ya. Sehingga orang Syiah mengatakan tuh yang harus kita ikuti itu Rasulullah dan ahli bait. Ini dasarnya orang Syiah itu. Kemudian ada yang bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah istri-istri Nabi itu termasuk ahli baitnya? Kemudian dijawab oleh Zaid bin Al-Arqam, ya. Dan juga keluarga Ja'far, ya, dan juga keluarga Aqil. Itu adalah saudara-saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi, dan kalau kita melihat ayatnya Al-Ahzab ayat 33 itu dibuka dengan cerita tentang istri-istri Nabi, ditutup dengan cerita tentang istri-istri Nabi. Di tengah-tengah antara cerita itu ada ayat innama yuridullahu. Itu bukan satu ayat, itu bagian dari ayat yang ditaruh di tengah, seperti sesuatu dimasukkan belum gitu. Jadi ini ada cerita terus taruh di tengahnya. Innama yuridullahu liyudhhibakum ahlal baiti wa yutahhirakum. Karena diawali dengan bahas istri Nabi, diakhiri dengan bahas istri Nabi, logikanya kalau kita mengikuti ayat, ya, maka ya itu berarti cerita tentang keluarga Nabi. Adapun bahwa Nabi kemudian menyelimuti keluarganya itu adalah untuk memastikan bahwa mereka termasuk di dalamnya. Jadi bukan mengecualikan yang lain, tapi memastikan bahwa mereka bukan istrinya Nabi kan. Ali bukan istrinya Nabi, Fatimah bukan istrinya Nabi, Hasan Husain bukan istrinya Nabi. Sementara ayat Al-Ahzab ayat 33 itu bicara tentang istri Nabi. Paham nih maksudnya ya? Jadi Rasulullah SAW itu ingin memastikan bahwa selain istri-istri beliau, 4 orang ini juga masuk ahlul bait. Paham ya maksudnya ya? Nah, itulah yang harus dipahami. Kenapa? Karena ayatnya ini ayat bicara tentang istri Nabi, kemudian di tengah-tengah ayat itu tiba-tiba turun bagian dari ayat itu yang bunyinya innama yuridu liyudhhibakum ahlal baiti wa yutahhirakum. Nah, pemahamannya harus seperti itu supaya lengkap. Kalau orang Syiah nggak mau, orang Syiah itu aneh gitu. Dia memahaminya ya hanya ini saja, 4 ini saja, 5 dengan Nabi, yang lain jadi nggak masuk, kan? Jadi akhirnya keluar dari konteks ayat. Padahal konteks satu ayat itu nggak mungkin terpisah konteksnya, pasti jadi satu. Oh, satu ayat. Kecuali kalau Nabi SAW memerintahkan taruh itu di ayat tersendiri. Nah, beda lagi urusannya, ya kan? Taruh itu di ayat tersendiri. Nah, itu bisa jadi begitu. Tapi Nabi justru memerintahkan itu ditaruh di tengah-tengah ayat yang cerita tentang istri-istri beliau. Baik, kita masih banyak cerita tentang keluarga Nabi ini, termasuk masalah cemburuan, masalah nusyus dan lain sebagainya. Tapi sangat panjang kalau kita lanjutkan sekarang. Mungkin nanti kita di lain waktu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ya, saya ada pertanyaan, Tat. Ya. Saat yang selimutan tadi itu Nabi Muhammad dengan dengan 5 orang, apakah putrinya sudah wafat atau masih ada semacam kayak Umi Kulsum dengan Ruqayyah? Sudah wafat semua. Oh, Zainab juga sudah wafat. Sudah. Oh. Selagi cerita tahkim waktu peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Saya pernah dengar cerita itu kalau
Amr bin As itu menipu ya istilahnya ya. Kami akan menurunkan Ali sebagai khalifah, kemudian diserahkan pembicaraan kepada Amr bin As, kemudian Amr bin As justru menaikkan Muawiyah sebagai khalifah. Apakah seperti itu ceritanya atau Ya. berbeda ya? Ya, ya itulah politik begitu, bahayanya politik itu ya. Jadi memang kesepakatan awalnya itu mereka mendemisioner atau demisioner ya, mendemisionerkan pihak Sayyidina Ali putusan dari Sayyidina Ali akan mendemisioner Ali, putusan dari Muawiyah akan mendemisioner Muawiyah, kemudian mereka akan menyerahkan urusan itu kepada umat untuk memilih. Gitu. Nah, ketika kemudian silakan siapa yang mau bicara dulu, ya yang tua lah bicara duluan, gitu kan. Nah, kebetulan yang sepuh itu ya si Abu Musa al-Asy'ari lebih tua ya, lebih senior ya, senior duluan lah ngomong gitu. Ini pinternya politiknya Amr bin As itu. Jadi begitu dia ngomong berdasarkan kesepakatan kami semua, maka mulai dari sekarang kita mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, jadi mendemisionerkan dia sebagai khalifah. Nah, begitu itu gilirannya Amr bin As pidato, dia nggak ngomong kita mencopot Muawiyah. Tadi sudah kita dengar bahwa Ali sudah dilepas jabatan dari khalifah, berarti sekarang khalifahnya tinggal Muawiyah, ya sudah kita dukung dia gitu. Jadi itu ininya. Nah, makanya terus pendukung Ali itu marah. Nah, jadi tahkim itu dianggap tidak benar. Gitu. Dari semula tahkim itu ada yang orang Khawarij itu menolak tahkim. Nggak ada dalilnya tahkim itu, kata orang Khawarij. Bid'ah. Nggak ada dalilnya. Dari dulu itu, jadi bukan hanya kita yang dituduh bid'ah itu ya, para sahabat itu dituduh bid'ah semua. Ya, yang dituduh bid'ah ya orang Khawarij itu, sampai sekarang kan begitu ya. Umar juga dituduh bid'ah waktu dia menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah. Mengapa engkau melakukannya berjamaah di masjid itu? Bid'ah, ini Nabi tidak memerintahkannya begitu. Jawabannya Umar ya sederhana aja. Ya kalau ini bid'ah, ya ini berarti bid'ah yang baik lah. Nikmatul bid'ah hadihi. Ini adalah bid'ah yang baik. Sama persis seperti jawabannya Abu Bakar waktu diprotes sama Zaid bin Sabit. Beliau ingin nulis wahyu. Ini bid'ah, ini tidak boleh. Kau pindahkan, suruh aku memindahkan gunung lebih ringan daripada ini. Apa jawab Abu Bakar? Iya, tapi ini baik. Ini memang bid'ah, tapi ini baik. Sama juga itu tadi ketahkim itu. Ketika diprotes begitu, kata Ali bin Abi Thalib, di Al-Quran itu ada ayat yang memerintahkan agar jika terjadi perselisihan antara suami istri, itu agar dicari hakim, dicarikan tahkim. Ini persoalan umat jauh lebih besar daripada persoalan pertengkaran suami istri, kata Ali. Tapi gara-gara itu Ali kemudian dihalalkan darahnya oleh orang Khawarij. Ya karena dituduh pelaku bid'ah itu tadi. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Satu lagi Kak gitu. Ya. Kemarin sempat ribut-ribut itu Menteri Agama menghadiri hari lahir atau ulang tahunnya Nabi Kongzi. Saya baca Nabi Kongzi. Nabi Kongzi, nabinya orang Cina. Nah, kemudian saya lihat siapa sih Kongzi itu, nama aslinya ternyata Konfusius atau Konghucu. Nah,
saya juga bingung apakah kenapa kenapa Menteri Agama ikut-ikutan itu? Apa karena mungkin ya itu ada nabi, jadi seorang menteri atau menghadiri acara itu. Nah, saya kurang tahu Pak, gimana menurut Ustaz? Ya nabinya mereka. Memang ada apa istilahnya itu? Ada dugaan-dugaan gitu ya. Bahwa boleh jadi kayak misalnya Siddhartha itu mungkin nabi, Konghucu mungkin juga memang nabi yang diutus, yang kita tidak tahu gitu. Wallahu a'lam gitu ya. Cuman yang jelas ajaran semua para nabi itu sudah tidak berlaku lagi ketika ada Nabi Muhammad SAW. Intinya kan itu. Tapi bahwa mereka dulunya para nabi, ya wallahu a'lam, mungkin juga. Ya. Buktinya pengikutnya banyak, ajarannya juga keren gitu kan. Ajarannya juga keren, walaupun banyak yang diselewengkan. Kan selalu nabi itu kan selalu ajarannya setelah berapa waktu diselewengkan. Kalau pesan-pesannya itu kan sebenarnya bagus-bagus semua ya kan, secara prinsip itu bagus. Ya Allah alam, kita tidak tahu ya. Kalau bagi orang sekarang itu kan menjadi sensitif ketika diungkap. Sensitif karena dua hal ya. Pertama karena memang pengetahuannya mungkin belum sampai ke sana kita. Yang kedua ya karena persoalan politik. Biasanya kalau orang beda politik ya pasti terus kemudian diserang dari sisi itu. Nah, walaupun kita mungkin belum tahu maksud sesungguhnya apa gitu. Ya Allah alam ya. Tapi bagaimanapun mestinya sebagai pemimpin ya harus lebih bijaksana lah untuk memilih ungkapan dan pada saat apa bicara gitu ya. Kalau saya sendiri nggak setuju dengan cara penyampaian itu gitu. Dengan ya kita juga harus menyikapinya juga dengan sikap yang sebisa mungkin jangan malah merugikan kita sendiri. Tapi kita seharusnya mencari cara untuk membuat itu menguntungkan bagi umat Islam. Itu gimana caranya, harusnya begitu. Tapi kita kan nggak bisa terlanjur nyari konfrontasinya. Itu yang saya juga tidak cocok di sisi itu gitu ya. Artinya menjadi tidak strategis gitu. Artinya gampang dimanfaatkan oleh orang-orang lain kalau begitu caranya. Ada lagi? Tapi kalau kita cenderung lebih menerima nabi-nabinya Bani Israel ya, seperti Nabi Daniel katakan. Dan kan disebut di Quran Nabi Daniel namanya, atau disebut di hadis melalui riwayat Nabi. Okay. Walaupun nggak disebut di Quran. Atau dikenal melalui cara lain yang wallahu alam, kita tidak tahu para anak sahabat dulu mengenalnya seperti apa gitu. Nah, kalau Anda buka kitab, ada kitab namanya Riyadul Badi'ah. Itu nama 300 lebih para rasul itu disebut di sana nama-namanya. Dan nama itu dipakai oleh orang-orang Islam. Ada nabi namanya Nabi Rawwal. Ada nabi namanya Nabi Biyuzar. Ada nabi namanya Fayyad. Ada nabi namanya Sya'ya, ada nabi namanya Hizqil. Ya, kalau mungkin yang Hezekiel gitu kali ya, Hizqil. Ada di kitab itu disebut. Ada Azmil, ada Jirjis, ada nabi namanya Jirjis. Jadi banyak disebutkan di sana. Jadi kita mengenalnya di situ. Nah kalau orang tidak pernah baca kitab Riyadul Badi'ah, kemudian ada orang cerita, ada nabi namanya Hizqil. Wah ini apa? Orang mengikuti ajarannya orang Nasrani. Padahal disebut di kitab itu namanya Hizqil. Nah, jadi kan menjadi salah paham, gitu kan? Ya, tapi orang
orang itu harus bicara sesuai dengan audiensnya, harusnya begitu. Nah, itu yang harus dikritisi dari para pemimpin kita ini, kadang tidak mengerem di sisi itu. Ya. Baik, saya rasa cukup ya, Bapak sekalian. Nah, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Masih ada cerita yang seru mengenai kecemburuan istri-istri Nabi yang saling cemburu dan keributan di antara mereka, bahkan pertengkaran di antara mereka. Itu seperti apa, bagaimana Nabi mengatasinya, silakan ikuti di kajian berikutnya, insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma arsilna fahman nabiyyin ahmadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa akrim wa salam al afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana balligh maqasidana wa qadi hajatina wa tahhir qulubana wa sahih jasadana wa tawil umurana wa si'azabana fi ibadatika wa ta'adik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.